Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Nama kelompok kami Devi Ratnasari, Devita Sri Rahayu, Vira Tri Rahayu, dan Rima Alisandra Yulia. Kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaan kasus 1. Nomor 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Untuk jawaban dari kelompok kami yaitu, menurut kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dalam percobaan kedua itu dikarenakan guru sudah menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dengan jelas. Sehingga dalam membuat peserta didik bisa menangkap pembelajaran dengan baik dan memahami cara mengerjakannya. Dengan berlatih mengerjakan dan memiliki gambaran pengerjaan soalnya bagaimana, tentunya akan membuat peserta didik lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal yang sama berikutnya. Untuk pertanyaan kasus 1 yang nomor 2, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus 1, pertanyaan nomor 2 dari kelompok kami yaitu, pembelajaran tersebut menggunakan problem-based learning yang memusatkan pada masalah, yaitu mencari nilai mean. Oleh karena itu, pembelajaran tersebut sejalan dengan teori belajar konstruktivisme, yang mana ingin membuat peserta didik terlibat dalam pembelajaran dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Anak-anak kelas 1 yang usianya kurang lebih 7 tahun baru dapat menerapkan logika pada objek fisik. Menurut Jean Piaget, usia tersebut belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan,
memisahkan ide atau pikiran. Rani bisa menggunakan permainan dalam pembelajarannya yang berkaitan dengan menghitung, misalnya dengan lidi, batu, atau congkak. Dua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, pembelajaran tersebut berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan benda-benda di sekitar, peserta didik dan permainan dalam pembelajaran, secara tidak langsung, dia akan mengalami situasi yang nyata yang ada di lingkungannya, sehingga mendapatkan pengalaman baru untuk memecahkan permasalahan yang peserta didik hadapi. Kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut saya, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai dan tepat, karena Made memberikan materi pelajaran tentang teks deskripsi yang disesuaikan dengan latar belakang peserta didiknya, yaitu dengan pantai dan makanan khas Bali, mengingat guru sedang mengajar di wilayah Bali. Ketika suatu materi dikemas dan disesuaikan dengan sesuatu yang berkaitan secara langsung dalam kehidupan peserta didik, maka materi tersebut akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Selain itu, cara yang dilakukan oleh Made akan memudahkan para peserta didik untuk mengkonstruksikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi yang baru disampaikan. Selain itu, dengan memberikan contoh teks deskripsi yang disesuaikan dengan kondisi sekitar peserta didik adalah cara guru untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Pertanyaan nomor 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip pembelajaran yang Made gunakan adalah prinsip teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran memperhatikan latar belakang peserta didik, yaitu dengan mengaitkan dengan budaya setempat. Hal itu sesuai dengan model pembelajaran contextual teaching and learning, di mana pembelajaran itu mengaitkan materi pelajaran dengan situasi di dunia nyata, atau juga dengan culturally relevant teaching, yang mana konsep dalam pembelajaran membawa unsur-unsur budaya ke dalam pembelajaran sehari-hari peserta didik di sekolah, sehingga dapat membuat pembelajaran sesuai dengan yang dialami peserta didik di rumah. Demikianlah pemaparan ruang kolaborasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.